Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang soleh dan soleha, Pak Indra senantiasa berdoa agar teman-teman yang soleh, yang ganteng, yang soleha, yang cantik, calon hafizah Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Dan Pak Indra pun berdoa, dan yuk kita mari sama-sama kita mendoakan agar teman-teman kita, guru-guru kita, keluarga kita, barangkali ada dari ayah bunda kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan segera Allah berikan kesehatan kembali kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Indra ingin menyampaikan mengenai inti pembelajaran yang terdapat dalam Quran surah Al-Fil untuk anak-anak muslim yang hebat. Dan karenanya teman-teman yang soleh dan soleha, mari kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, pekan kemarin Pak Indra sudah menceritakan sedikit ya mengenai asbabun nuzul Quran surah Al-Fil dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, Pak Indra pekan kemarin mengkisahkan bahwa ketika itu Mekah, khususnya di sekitaran Ka'bah itu diserang oleh pasukan atau diserbu oleh pasukan yang tidak pernah dilihat oleh penduduk sebelumnya, oleh masyarakat kota Mekah sebelumnya, yaitu diserang oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ketika Abraha dan tentara gajahnya masuk ke kota Mekah, maka masyarakat kota Mekah itu bingung. Dia pasrah. Sehingga teman-teman semuanya, ketika kepasrahan yang dialami oleh penduduk Mekah membuat Abraha dan pasukannya itu merasa sombong. Wah, ini mah nih Ka'bah nih bisa dihancurkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kekuasaannya, yakni dengan Allah menurunkan bala tentara, betul, bala tentara burung, ya, burung ababil. Nah, burung ababil itu sudah cakarnya itu sudah memegang atau mencengkram batu sijil, batu yang luar biasa panas. Ada yang mengatakan bahwa batu ini dari neraka. Itu sudah di dua kakinya itu sudah mencengkram batu tadi, dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan, sehingga apa? Pasukan gajah yang sedemikian hebat, yang sedemikian banyak, itu semuanya luluh lantah. Tidak ada yang selamat, alias mati semuanya, termasuk Abraha. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, dari kisah ini di dalam Quran surah Al-Fil yang jumlahnya itu ada 5 ayat, dapatlah kemudian kita ambil sebuah pembelajaran untuk anak-anak hebat semuanya. Apa faedah pelajarannya? Ini ada 2. Yang pertama, kita belajar tentang kekuasaan Allah. Apa teman-teman? Kekuasaan Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa kesombongan yang dimiliki oleh seseorang akan Allah balas dengan sebuah kehinaan. Ingat, kesombongan yang dipertontonkan atau yang ditunjukkan oleh seorang muslim, Allah langsung balas dengan kehinaan.
Nah, teman-teman yang soleh dan soleha mungkin masih bingung nih. Apa sih Pak penjelasannya? Nah, karenanya teman-teman semuanya, Pak Indra akan jelaskan dua tadi ya satu persatu dengan rinci. Silahkan disimak ya. Baik, yang pertama, pelajarannya adalah kekuasaan Allah. Jadi teman-teman semuanya, langit dan bumi ini adalah punya Allah, bukan punya kita. Isinya bumi ini punya Allah. Jadi ingat, semua yang ada di langit, di bumi sampai dengan isinya adalah punya Allah. Jasad kita ini yang kita cubit, aduh sakit. Yang kita pukul, aduh sakit, gitu kan? Ini jasad pun punya Allah, teman-teman. Kita hanya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya teman-teman, yang Pak Indra cintai, yang Pak Indra sayangi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya, maka tidak ada orang, tidak ada makhluk, tidak ada kekuatan yang bisa untuk menghentikannya. Dan kekuasaan Allah akan dibuktikan ketika seorang muslim itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu biasanya begitu teman-teman. Contohnya apa Pak Indra? Contohnya adalah dalam Quran surah Al-Fil tadi. Di mana penduduk Mekah itu udah pasrah, hancur deh nih Ka'bah sama Abraha nih, hancur nih. Mereka sudah pasrah penduduk Mekah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan apa teman-teman tadi, dikirimkan pasukan burung ababil di mana dua cakrannya sudah mencengkram batu sijil yang dilemparkan kepada pasukan Abraha, hancur lebur pasukannya dan tidak ada yang tersisa, mati semuanya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Buktinya Abraha hancur. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sudah paham, ya sudah hafal kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Namrud dan pengawalnya ke dalam, betul sekali, ke dalam api yang sangat menyala. Secara akal pasti Nabi Ibrahim mati nih, gosong nih, tetapi tidak. Ketika Nabi Ibrahim pasrah dilemparkan ke api neraka, Allah berikan kekuasaannya. Sehingga apa teman-teman? Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api neraka. Tidak kepanasan. Tapi ada ulama mengatakan Nabi Ibrahim malah kedinginan. Siapa yang berperan di situ teman-teman? Kekuasaan Allah. Raja Namrud tidak bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman semuanya, sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa boleh orang kafir, boleh musuh-musuh Islam kemudian ya berencana untuk membuat makar, yang membuat kejahatan kepada kaum muslim. Tetapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah punya kekuasaan, maka tidak ada siapapun, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghentikan kekuasaan Allah. Oleh karenanya teman-teman semuanya yang Pak Indra cintai, yang Pak Indra sayangi, kekuasaan Allah itu terkadang tidak sesuai, tidak bisa masuk ke akal kita, tidak bisa diterima oleh akal kita, dia hanya bisa diterima oleh iman kita. Contoh, Nabi Adam alaihi salam, beliau lahir tanpa ayah, tanpa bapak. Secara akal masuk gak teman-teman? Enggak. Tetapi kalau iman masuk. Ya, kita bisa terima itu teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau melakukan Mi'raj, ada Isra, ada Mi'raj. Ketika Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa, ya di Palestina, menuju kepada Sidratul Muntaha, keluar dari bumi, tetapi Rasulullah nggak gosong, nggak terbakar.
Itu kekuasaan Allah nggak teman-teman? Kekuasaan Allah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ah, mana mungkin ada manusia bisa keluar dari bumi nggak pakai baju astronot, tuh nggak gosong begitu. Secara akal nggak bisa diterima. Secara iman bisa. Seperti Maryam, ya, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak, ada ibu. Secara akal nggak mungkin loh, gimana ya, kok bisa ya Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapak tapi ada ibu. Akal nggak masuk teman-teman, akal nggak nerima teman-teman, tetapi iman terima. Nah, tadi pelajaran pertama mengenai kekuasaan Allah adalah ada kekuasaan Allah yang bisa kita terima dengan akal, bisa juga kita terima dengan iman. Pak Indra, tadi kalau tidak bisa dicerna oleh akal, nggak masuk akal, maka jangan terima dengan akal, dengan iman. Kedua, kesombongan akan dibalas oleh Allah berupa kehinaan. Nah, teman-teman semuanya, tadi Abraha pasukannya merasa sombong. Wah, pasrah semuanya nih orang Mekah nih. Pasti nih Ka'bah hancur, kata Abraha dan pasukannya. Ketika akan mendekati Ka'bah, langsung Allah kemudian balas kesombongannya dengan kehinaan. Apa? Allah turunkan burung ababil dan senjatanya tadi ya, batu sijil tadi. Habis semuanya dimusnahkan oleh Allah. Bukan hanya Abraha saja kisah-kisah orang sombong kemudian dihinakan oleh Allah. Namrud yang tadi melemparkan Nabi Ibrahim ke api yang begitu besar, Allah juga balas kesombongannya dengan apa teman-teman? Dengan diberikan sakit, ya, ada yang mengatakan digigit nyamuk lah begitu. Allah matikan mereka. Qarun yang begitu kayaknya luar biasa sombong, Allah hinakan dia. Allah hinakan Qarun sehingga apa? Qarun, tentaranya, barang berharganya, harta-hartanya, kunjung-kunjungnya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Begitupun dengan Haman. Wah, cerdas luar biasa yang kemudian membuat piramid yang ada di Mesir tuh. Itu karyanya Haman tuh, Haman, ya. Tapi apa? Dia sombong. Dia membantu Firaun untuk apa teman-teman? Untuk bisa bertemu dengan Allah, makanya dia bangun piramida tuh. Sombong dia bahwa dengan karyanya dia bisa bertemu dengan Tuhannya Musa. Allah balas kesombongannya, Allah hinakan, dia ikut sama Firaun mengejar-ngejar Nabi Musa. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dan banyak teman-teman di Quran kisah-kisah orang yang sombong yang lantas Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan orang-orang yang sombong. Karenanya teman-teman yang soleh dan soleha, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang baik, tidak boleh kita berbuat sombong. Allah anugerahkan ke teman-teman kita masing-masing, ke diri kamu masing-masing, antara A, B, C, D, E itu kualitasnya berbeda, kecerdasannya berbeda, kepintarannya berbeda. Tidak boleh ini A merasa dia pintar matematika, akhirnya B, C, D, E itu dibully sama dia. Apa ya nih B, C, D, E mah nggak bisa matematika, aku dong nih pinter. Nggak boleh. Itu namanya sombong. Dan terkadang teman-teman Allah berikan kehinaan orang-orang yang sombong. Ada yang pintar, dia sombong. Akhirnya apa teman-teman? Hidupnya tidak bahagia. Temennya sedikit, betul nggak? Betul. Dijauhin sama temannya, itu bagian daripada balasan Allah tuh. Karena teman-teman yang soleh dan soleha, kalau Allah berikan kita kepintaran, kecerdasan, bukan kesombongan yang kita tunjukkan, tetapi ketawaduan atau tawadu, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, nggak sombong.
Pintar matematika, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan aku kecerdasan matematika. Ada yang dia nggak cerdas matematika teman-teman, tetapi kalau menghafal Quran, sekali melihat nih ya, umpama ini adalah Quran, sekali melihat Al-Quran dia tutup, dia hafal. Ada seperti itu, ada ada. Tapi jangan sombong, oh aku mah jago udah hafal Quran Pak Indra, kenapa? Sekali lihat aku hafal, lah itu sombong tuh. Nggak boleh sombong, tapi berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku diberikan kemudahan untuk menghafal Quran. Kenapa teman-teman? Karena tadi Pak Indra nggak ingin teman-teman, Pak Indra nggak ingin siswa-siswi SDT Al-Barkah karena kesombongannya dia senasib seperti orang-orang yang sombong yang dikisahkan oleh Al-Quran. Akhirnya ia menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Pirtinyi Pak Indra, saya ini udah sombong Pak, akhirnya saya membuli teman-teman saya yang tidak pintar. Bagaimana Pak Indra caranya? Caranya adalah kamu ada WA teman-teman semuanya, punya nomor yang dibully, punya nomor yang dihina oleh kamu, WA ke mereka. Minta maaf. Hai teman, atau hai guys. Maafin saya ya, saya pernah ngebully kamu di sekolahan nih. Maafin saya tobat deh, saya ngaku salah. Karena saya minta maaf, hari ini saya nggak boleh sombong lagi. WA minta maaf kepada mereka teman-teman semuanya. Sebelum menutup pada kesempatan pertemuan ini, Pak Indah ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la yadkhulul jannata illa man kana fi qalbih mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Jadi Pak Indah teman-teman sayang sekali sama teman-teman semuanya. Sayang sekali kepada siswa-siswi SDT Al-Barkah. Karenanya teman-teman semuanya, Pak Indra tidak ingin ada satu siswa-siswi Al-Barkah pun yang masuk ke dalam neraka karena kesombongannya. Karenanya teman-teman, kalau hari ini kita merasa sombong, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak mau sombong. Saya nggak mau sombong dan saya nggak mau masuk neraka. Ingat hadis ini. Jangan ada kesombongan teman-teman. Jangan sombong. Karena kalau kita sombong, itu menjadi bekal kita untuk tidak masuk surga, malah masuk neraka. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, itu saja yang bisa Pak Indah sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Indah mohon maaf. Pak Indah akhiri dan sama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman semuanya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Pak Indra. Salam untuk ayah bundanya tercinta di rumah. Dan tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.